Bismillahi wa bihamdih wassalatu wassalamu ala rasulih amma ba'd. Yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Blimbing, Kades, Kadus, RT RW dan seluruh jajarannya. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, ustadz wal ustadzah, para kiai, para guru ngaji. Semoga mereka semua diberikan panjang umur dan berkah dalam hidupnya, amin. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Bantang Gansal, dan yang saya hormati pengurus Mas Bro sekecamatan Batang Gansal, atau cuma satu ya pengurus Mas Bro, masing-masing pengurus setiap desa. Saya kira Mas Bro ini bukan singkatan Pak, rupanya singkatan, baru tahu saya. Saya kira Mas Bro itu gabungan bahasa Jawa Tengah sama bahasa Jepang. Mas bahasa kita Jawanya kan Kang, Bro bahasa Jepangnya kan saudara laki-laki, Mas Bro ya kan, saudara laki-laki. Rupanya majelis sholawat kubro, luar biasa. Kalau mau tepuk tangan aja lah, jangan ragu-ragu. Dan yang sama-sama kita banggakan, ibu-ibu penggerak Majelis Taklim sekecamatan Bantang Gansal. Semoga ibu-ibu menjadi penyemangat buat generasi kita, terutama di desa Blimbing dan kecamatan Batang Gansal. Pengurus Banser dan Ansor yang sama-sama kita banggakan, semoga mereka pun menjadi tulang punggung perjuangan di negeri kita ini. Amin ya Rabbal alamin. Cuma sebagai generasi NU di tingkat bawah, jangan terprovokasi dengan situasi dan keadaan yang ada di Jakarta. Kita tenang-tenang saja dulu sebelum ada komando. Siap? Tak lupa panitia, semoga pahala panitia sebanyak jamaah yang hadir. Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, hadirin wal hadiroh, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, hanya memberikan motivasi dan semangat yang tinggi untuk mempertahankan jati diri kita sebagai orang yang beriman, yang senantiasa menggemakan sholawat di dalam ruang hidup kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita hal ini saat sekarang ini bersemangat untuk bersolawat? Ini tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita yang kita lantunkan setiap saat, wujud cinta kita kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bukan tidak beralasan. Karena apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun cinta kepada kita umatnya. Allahumma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mendoakan kita, ibu bapak. Apa doa beliau? Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa umatku. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa umatku. Amin. Ini Pak, doa kanjeng Nabi yang saat itu dilantarani oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain, saat hari berbangkit datang, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah. Jibril, Mikail, labbaik Tuhan, turun kau ke alam. Ada apa Tuhan? Cari kuburan kekasihku Muhammad. Dilaksanakan oleh Jibril dan malaikat Mikail.
Setelah sampai ke bumi, malaikat Jibril bingung. Ya Allah, tolong beritahu bumi yang mana yang menyimpan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bumi itu pun memberikan tanda bahwa di sana ada kuburan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihampirilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang tidur, dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ketika bangun, istilah orang sekarang namanya bangun dari tidur kan, pusek-pusek matanya, pucek-pucek matane. Laman bahasa wong Termayu, pucek-pucek matane, tutu kucu-kucu hotahe utuh. Amit Pak, nyong Termayu Pak. Tapi mau kan Pak Kades ngomong, orang urusan suku Termayu, suku Minang, suku Batak, suku apa nih? Sepenting Muslim itu saudara kita. Gitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap-ngusap matanya. Beliau bertanya, Jibril, hari apa ini Jibril? Muhammad, ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari apa itu ya Jibril? Hari kiamat. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina tarka ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Muhammad, orang yang pertama dibangkitkan hari ini adalah engkau Muhammad. Kalau kau tanya tentang umatmu, aku pun tidak tahu Muhammad. Jadi sekarang bagaimana Jibril? Ayo sekarang kita menjalankan perintah Allah, masuk ke surga. Maka masuklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surga. Di dalam surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mondar mandir, ngetan, ngulon, ngalor ngidul, sampai Allah bertanya, ya Muhammad, apa kau tidak betah dalam surga ini? Betah ya Allah. Apa tidak cukup fasilitas dalam surga ini untukmu? Cukup ya Allah. Kau seperti tidak betah? Ya Allah, saya memikirkan umat saya. Saya memikirkan keselamatan umat saya ya Allah. Karena itu ya Allah, izinkanlah saya untuk menyaksikan saat umat saya menjembat di atas sirat. Dan saat Nabi Muhammad menyaksikan umatnya menjembat di atas sirat, beliau berdoa, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku dari dunia sampai akhirat supaya tidak kejebur ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat sampai masuk ke dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, ini adalah bukti cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat wajar kalau hari ini kita membalas cinta beliau kepada kita. Kita dicintai oleh beliau, maka kita pun harus pandai membalas cinta itu. Kalau cinta beliau tidak dibalas, itu artinya cinta bertepuk sebelah tangan. Enak apa enggak cinta bertepuk sebelah tangan, Bu? Baru orang dua yang jawab. Enak tidak cinta bertepuk sebelah tangan, Pak? Enak, menyakitkan. Betulkah hari ini kita cinta kepada Nabi? Ibu cinta kepada Rasul? Bapak cinta sama Nabi? Wong lima senjawab. Nabi sudah cinta sama kita, kita pun wajib mencintai beliau. Karena itu apa bukti cinta kita kepada beliau? Ini sudah kita realisasikan saat ini pertemuan yang kedua Mas Bro di Kecamatan Batang Gangsal. Mudah-mudahan berlanjut dan istiqomah sampai ke anak cucu. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, apa bukti cinta kita yang pertama kepada Nabi? Namanya orang cinta lumrah, biasa, lazim mengingat selalu orang yang kita cintai. Ibu pernah nggak jatuh cinta? Enggak, alhamdulillah. Bapak pernah jatuh cinta nggak?
jujur. Cinta ibu sama cinta bapak beda. Kalau kaum wanita jatuh cinta itu 1000 bahasa diam. Tapi kalau bapak-bapak jatuh cinta paling kurang 1 RT tahu. Ini bedanya laki-laki sama perempuan. Tapi ketika cinta itu kepada Rasulullah, hari ini kita semarakkan, semuanya bersemangat. Gak ada laki-laki, gak ada perempuan mengumandangkan sholawat yang sama. Allahumma perbanyak baca sholawat, ini tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta ini bukan sholawat yang kita lantunkan hari ini, sholawat yang senantiasa kita baca setiap hari, bukan sekedar tanda cinta kita kepada Rasul, tetapi jauh daripada itu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya Allah ridho dengan Nabi. Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan beliau agar senantiasa Nabi ini mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga derajatnya senantiasa bertambah dan bertambah. Lantas apa maksud sholawatnya kita orang-orang yang beriman? Adalah berdoa kepada Allah agar esok kelak kita dicintai oleh Rasul, tidak saja diakui sebagai umatnya, tapi kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu. Karena itu perbanyak baca sholawat. Sholawat, ada sholawat Nadia, hafal? Hafal. Ada sholawat Munjiat, hafal? Ada sholawat Sajaratun Nukut, hafal? Ada sholawat Jibril, hafal? Wah, banyak nama-nama sholawat. Intinya adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sama-sama bersolawatan sampai subuh. Sanggup sampai subuh? Sanggup. Silakan yang sanggup teruskan, saya pulang. Saya tidak sanggup. Kita bersolawat hari ini nggak gratis, Pak. Kenapa nggak gratis? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa orang yang bersolawat kepada kanjeng Nabi 1 kali bersolawat, berapa balasannya, Pak? 10 apa? Rahmatnya Allah turunkan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, siapa orang yang bersolawat 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu malam, maka orang itu berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kita udah berapa kali nih? Sholat kita, dalam sholat itu ada sholawat, sudah berapa kali kita baca sholawat? Luar biasa. 10 kali sholawat kita baca pada waktu pagi, 10 kali sholawat yang kita baca pada waktu malam, maka orang itu berhak mendapat syafaatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari 50 fadilah dan keutamaan daripada sholawat, dan ini merupakan keluar biasa ataupun dahsyatnya daripada sholawat.
doa tidak dibacakan sholawat, doa itu tidak dikabul oleh Allah. Maka orang-orang NU kalau mau doa pasti sholawatnya taruh di depan. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karina wa karina wa lana musallim Muhammad. Apal? Apal? Sing ora apal diapal ning omah. Sholat kalau tidak dibaca sholawat batal, karena itu rukun sholat. Khutbah Jumat tidak dibaca sholawat batal. Majlis ini tidak dibacakan sholawat, maka majlis ini pun akan sia-sia, menjadi majlis bangkai. Karena itu ibu bapak yang saya muliakan, beruntung kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita mengharapkan rahmat dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu bapak yang saya muliakan, hikmah salawat adalah mempersatukan umat dan memecahkan gendang perbalas. Saya ulangi lagi, salawat gemana mempersatukan umat, memecahkan gendang rebana. Mas Bro, selama latihan sudah berapa gendang habis? Belum ada, berarti kurang banter gendangnya. Sugestinya luar biasa dengan bersolawat. Solawat ini mempersatukan umat. Di Jakarta yang satu Allahu Akbar, yang satu sallu ala Nabi, polisi yang bingung. Yang sana Allahu Akbar, sini sallu ala Nabi. Akhirnya apa? Polisi sami Allahu liman hamidah. Oke. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karena itu dengan sholawat ini tadi Pak Edi Santoso menyatakan mudah-mudahan kesusahan kita diangkat oleh Allah, dan inilah menjadi satu jaminan orang yang banyak membaca sholawat diangkat kesusahannya, diangkat kesulitannya, diselesaikan segala permasalahan dan persoalan hidupnya. Pertanyaan, Bapak hari ini punya masalah tidak? Bapak hari ini punya masalah tidak? Ya. Bagus. Ibu hari ini punya masalah tidak? Tidak. Tunjuk tangan yang tidak punya masalah. Tunjuk tangan. Wis cerdas Pak. Soalnya saya pernah ceramah di sini. Kemarin ditanya, ibu-ibu punya masalah? Enggak Pak Ustaz. Hebat. Kalau ditanya sama orang, Bapak Ibu punya masalah? Punya. Kalau yang nggak punya masalah itu, kalau Bapak ke Belilas ada orang yang rambutnya acak-acakan, terus bajunya rombang-rambing, makannya di tong sampah rumah makan, itu orang yang nggak punya masalah. Ya, alias wong cerdas. Sholawat mengangkat masalah kita. Sholawat yang kita baca akan dapat menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena itu jangan kurang bersolawat. Kata Rasul, orang yang banyak baca sholawat esok di hari kiamat adalah orang yang dekat dengan aku. Hari ini kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita tidak pernah mendengar suara Rasul, kita tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi kita senantiasa cinta kepada beliau. Mudah-mudahan cinta ini akan dibalas besok di yaumul akhir, dan kita mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah dengan bersolawat saja cukup untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul? Tentu kita tingkatkan kecintaan itu sesuai dengan tema. Dalam rangka meningkatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat, dan kita ikuti jejak perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sholawat yang kita baca tanda cinta kita kepada Nabi, tapi kita
tingkatkan kualitas cinta kita kepada Nabi, ikuti jejak beliau, ikuti sunnah-sunnah beliau, dan ikuti syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi, hakikatnya kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan sholawat ini akan menjadi lem perekat persatuan dan kesatuan di antara kita, khususnya warga Nahdliyin. Amin. Karena apa, saya tahu Bapak Ibu, Nahdliyin ini juga macam-macam coraknya dalam praktik ibadah. Imam Syafi'i tetap Imam Syafi'i dalam sholat talafuz niat, cuma praktik talafuz niatnya beda-beda. Ada yang usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, ada yang ka'bahi. Nggak perlu diributkan, tak perlu diributkan. Tapi kalau sudah ada yang mengatakan subuh 2 rakaat setengah, itu yang dipermasalahkan. Yang ini NU kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari subuhnya pakai kunut, yang ini subuhnya 2 rakaat setengah. Kamu NU apaan? Ini jangan-jangan NU gadungan. Nah, apa yang perlu kita jaga? Persatuan kesatuan kita sesama warga Nahdliyin. Kita jaga NU di kampung ini, kita perkuat di tingkat paling bawah. Tidak usah pikirkan kecamatan yang lain sudah ada yang ngurusi. Dan perjuangan kita di dalam mensiarkan agama Allah melalui wadah Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan mendapat bimbingan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa senantiasa berdekat dengan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, dan terkhusus masyarakat Blimbing secara umum Batang Gansal. Demikian saja, terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.